Gubernur Jakarta memang telah berganti, tapi teror yang diakibatkan oleh Anies belum juga lenyap. Selama memimpin Jakarta, Anies memang banyak melakukan program dan membuat kebijakan. Tapi sayangnya, hampir semua programnya tidak berguna. Misalnya, program rumah DP 0, sampai sekarang malah berurusan dengan hukum. Padahal, cita-citanya dulu ingin memberikan rumah tapak bagi warga miskin Jakarta. Boro-boro terrealisasi, duitnya malah dimakan jin. Sejak awal program ini memang tidak logis, karena itu sewaktu dieksekusi berkali-kali mendapatkan revisi. Karena Anies tidak terbiasa kerja cerdas, dia hanya suka mengumbar kata-kata. Akibatnya seluruh program kerjanya ya tidak memiliki kualitas dan mencelakakan banyak orang. Program lain misalnya pembatas jalur sepeda. Anies membuat pembatas itu dari plastik. Sekarang pembatas tersebut sudah mulai banyak yang rusak. Jalan juga bertambah macet karena dikurangi oleh pembatas jalur sepeda. Dan ironisnya, jalur tersebut jarang digunakan oleh pengguna sepeda karena jumlahnya memang tidak banyak. Sekarang jalur tersebut digunakan sebagai tempat parkir angkutan kota dan bajai. Luar biasa memang Anies ini. Semua program kerjanya bermasalah dan tak berfaedah. Yang fenomenal tentu saja sumur resapan. Program ini memang tidak masuk akal sejak masih dalam bentuk konsep. Maka ketika diaplikasikan, banyak masalah muncul. Anies tidak berkonsultasi dengan pakarnya. Dia dan TGUPP yang bejibun itu hanya ingin menghabiskan anggaran untuk proyek akal-akalan saja. Sebab kalau proyek itu benar-benar dikaji oleh pakar, pasti akan ditolak karena tidak logis. Sumur resapan telah menjadi malapetaka bagi pengguna jalan di Jakarta. Sudah banyak korban yang kejeblos sumur resapan itu, tapi sampai sekarang ranjau jalan itu belum juga ditutup. Padahal masyarakat meminta pemerintah segera membuat tindakan agar tidak bertambah lagi orang yang celaka. Yang terbaru, ternyata sumur resapan dianggap sebagai salah satu sebab kecelakaan yang merenggut nyawa seorang mahasiswa. Menurut pakar keselamatan transportasi, Tri Cahyono, ada beberapa sebab kecelakaan tersebut. Sumur resapan yang ada sepanjang jalan dianggap berpengaruh terhadap kecelakaan yang menewaskan Hasya. Setiap jalan yang ada sumur resapan akan dihindari oleh pengguna jalan. Karena itu, mereka berebut jalur yang tidak ada sumur resapannya. Inilah yang menyebabkan kecelakaan maut itu terjadi. Mobil dan motor dari arah berlawanan menggunakan jalur jalan yang bagus. Mereka sengaja menghindari sumur dan akhirnya bertabrakan. Memang ada sebab lain, misalnya soal jarak pengereman. Menurut Cahyono, mobil Pajero yang dikemudikan oleh purnawirawan polisi Eko Setio BW itu tidak sempat melakukan pengereman panjang. Eko melakukan pengereman pendek ketika kecelakaan terjadi. Sebab lainnya adalah kondisi saat itu sedang hujan. Dengan jarak pandang terbatas dan jalan yang licin membuat pengereman tidak bisa dilakukan secara maksimal. Dari penuturan ahli keselamatan transportasi ini dapat disimpulkan sumur resapan menyumbang sebab terjadinya kecelakaan. Memang bukan sebab tunggal, tapi turut menciptakan potensi kecelakaan. Seandainya dua orang itu berada di jalur masing-masing, kecelakaan itu bisa dihindarkan, meskipun kondisi sedang hujan dan pengereman panjang tidak bisa dilakukan. Tapi ranjau jalan itu telah membuat dua orang itu terpaksa bertemu di jalur yang sama. Inilah yang seharusnya jadi perhatian Pemprov Jakarta. Sumur resapan telah menimbulkan malapetaka bagi pengguna jalan. Mestinya program gagal Anies itu segera dihapuskan. Sedih sekali melihat kerusakan yang ditimbulkan Anies di Jakarta. Orangnya memang sudah tidak menjabat, tapi masalah yang dia buat masih terus memakan korban. Apa yang dialami oleh Jakarta mestinya jadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai malapetaka yang sama terjadi di daerah lain. Jangan memilih pemimpin yang tidak bisa bekerja, karena dampak kerusakannya bisa jangka panjang. Bahkan saat sang pejabat yang tak becus itu tak. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golkar Erwin Aksa menyebut dirinya ikut andil dalam perjanjian politik antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan yang belakangan mencuat. Perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur berkaitan dengan utang piutang. Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian tersebut. Erwin menyebutkan bahwa Sandiaga Uno memberikan utang kepada Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies Sandiaga pada 2017 lalu. Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga, yakni Rizkyana.
Selain soal utang piutang, Edwin menyebut perjanjian yang diteken Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga terkait pembagian tugas dan kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Edwin mengatakan perjanjian soal pembagian tugas itu diusulkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Ia menyebut Yusuf Kala mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK juga membuat perjanjian serupa. Hal itu saat JK berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SP pada masa pemerintahan periode 2004 hingga 2009. Sebelumnya, Sandiaga juga sempat mengungkap adanya perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Sementara itu, Sudirman Said yang ketika itu juga masuk dalam tim sukses Anies Baswedan mengakui bahwa ada kesepakatan Anies Sandi soal beban biaya kampanye. Ketika itu Anies memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada Pilkada 2017. Namun beban biaya itu dianggap tuntas lantaran keduanya akhirnya meraih kemenangan. Di sisi lain, Sudirman mengaku tak tahu menahu soal perjanjian Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya Center diberitakan juga terjadi kesepakatan di tahun 2017. Ia menyebut Anies memang sempat ditawari Prabowo Subianto menjadi cawapres pada 2019. Namun Anies memilih tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi Anies Baswedan ya. Tidak habis-habisnya bicara tentang Anies Baswedan. Saking terkenalnya dan juga banyak yang kontroversi dari sikap dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan. Kali ini teman-teman sekalian, sumur resapan buatan Anies Baswedan makan korban lagi. Sebelumnya juga pernah ya ada beberapa penjalan kaki dan banyak sekali korban yang sudah masuk ke dalam sumur resapan buatan Anies Baswedan ini. Kali ini sebuah truk molen terperosok ke dalam. Beredar di media sosial protes warga proyek sumur resapan yang dibuat oleh ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya program drainase vertikal ini kembali memakan korban. Kali ini satu truk molen di Jalan Batu Ceper Raya, Kebun Kelapa Gambir, Jakarta Pusat, terperosok ke sumur resapan. Kejadian ini diketahui dari video yang diunggah oleh seorang musisi Edi MS. Melalui akun Twitternya, Edi menyebutkan proyek ini diminta untuk dievaluasi sambil menandai akun Twitter pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam cuitannya, sumur resapan diminta warga untuk dievaluasi. Terlihat dalam video, ban kanan depan truk berpelat kuning tersebut terperosok ke sumur resapan yang dibuat di tengah jalan. Perekam video itu pun menyebut sumur resapan di daerah itu sudah berulang kali membahayakan pengendara. Saya mohon kepada pemerintah yang sekarang untuk mengevaluasi sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara, ungkap perekam video tersebut. Ini bukan kejadian yang pertama kali, sudah sering sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya sekarang tanggal 31 Desember 2022 di Jalan Batu Ceper Raya, katanya menambahkan. Tidak hanya itu, proyek ini juga disebutnya membuat jalan Batu Raya jadi hancur. Karena itu meminta agar pejabat Gubernur DKI Jakarta yang saat ini PJ Gubernur yaitu Heru Budi Hartono memerintahkan jajarannya untuk menutup sumur resapan di lokasi ini. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donut ya sampai pom bensin itu hancur jalannya. Tolong Pak Gubernur segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat. Kalau banjir tetap banjir di sini, hancur semua. Tolong Pak Gubernur, terima kasih. Program sumur resapan dinilai kurang efektif atau tidak efektif sama sekali. Pengganti Anies diminta lakukan evaluasi.
Program sumur resapan dinilai kurang efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta karena tanah di ibu kota telah jenuh dan tidak bisa meresap air. Hal itu dikatakan oleh pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di jalan di Jakarta sudah jenuh seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat, kata Yayat di gedung DPRD DKI Jakarta. Yayat berharap supaya Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pendekatan lain demi membuat sumur resapan menjadi lebih berguna karena program tersebut sudah terlanjur dimulai dengan anggaran yang terbilang banyak. Pendekatannya dekati balai besar tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah, apakah tanah itu bisa menyerap. Kan sayang sudah ngeluarin uang anggaran nggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja. Oleh karena itu, Yayat menilai bahwa penerus Anies Baswedan yaitu PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono harus mengevaluasi program sumur resapan tersebut demi mengatasi banjir di Jakarta. Nanti evaluasi Heru Budi apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan katanya. PJ Gubernur DKI Jakarta nantinya harus bisa untuk menghentikan program-program yang dianggap tidak memiliki efektivitas baik dalam menangani banjir di Jakarta. Dengan begitu, gubernur selanjutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik, terutama dalam penanganan banjir. Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas PJ Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif, mengantisipasi ancaman banjir atau tidak tuturnya. Setelah mengevaluasi, ia yakin akan ada transparansi, capaian akan dibuka oleh satuan kerja perangkat daerah. Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis. Diketahui bahwa sebelumnya dalam dokumen rancangan pemerintah daerah 2023 sampai 2026 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kondisi Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap banjir dan genangan tidak lepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, dalam penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai dengan konstruksi beton. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara Jakarta, utara Jakarta menurut DPRPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta. Fungsi waduk ke depan bukan sekedar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau dikelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oke, jadi itulah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, selama memimpin DKI Jakarta, banyak program yang tidak bermanfaat, bahkan juga janji-janji politiknya, janji kampanye tidak terrealisasi sama sekali.